tim SAR Timika dikerahkan untuk mencari pesawat Rimbun Air yang hilang kontak di distrik Sugapa, Intan Jaya. 10 personel yang dikoordinir oleh Kasubsi Operasi Kantor SAR Timika diberangkatkan ke lokasi mencari pesawat kargo jenis Twin Otter. Nantinya mereka akan berkoordinasi dengan kantor SAR Biak dan juga bersama tim dari pihak Lanut, TNI, Polri, dan pihak maskapai Rimbun Air mencari pesawat. Jadi sekarang persiapan untuk tim mengarah ke Ilaga, ke Sugapa, dan di sana membuat posko taktis bagaimana untuk merespon, bagaimana untuk teknis evakuasinya. Kita menggunakan heli yang bisa untuk hovering di daerah yang sudah disampaikan koordinatnya, sudah diketahui. Pesawat Rimbun Air PKOTW hilang kontak di sekitar distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pagi tadi. Dalam pesawat tersebut ada 3 orang, yakni pilot, co-pilot, dan teknisi. Pesawat tengah membawa bahan bangunan lepas landas dari Bandara Nabire pada pukul 6.40 waktu setempat. Kontak terakhir antara pilot dan petugas Airnav Sugapa berlangsung pukul 7.30 waktu setempat. Meledak bang. Diduga akibat kelalaian petugas SPBU, sebuah mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Imam Bonjol, Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilik kendaraan juga dianggap lalai karena menyalakan mesin saat pengisian bahan bakar. 15 menit kemudian api dapat dipadamkan setelah pedagang bakso yang berada di dekat kejadian memadamkan api dengan apar. Saya posisinya lagi jualan, karena ada teriak kebakar, saya langsung lari. Setelah itu saya ambil apar, saya serempetkan ke mobil. Jadi pekerja sana nggak berani? Nggak ada yang berani. Pas saya sendiri bantu, baru petugasnya bantu. Iya Pak, itu aja. Jadi Bapak yang ngapain apar ya? Iya Pak. Polisi yang tiba di lokasi setengah jam setelah kejadian langsung olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi temukan banyak jerigen bensin di dalam mobil. Diduga mobil membeli bensin secara eceran di SPBU tersebut. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun salah seorang penumpang minibus mengalami luka bakar dan sudah dibawa ke rumah sakit. Guru semestinya mendidik dan memberikan tuntunan kebaikan kepada para siswanya. Namun perilaku seorang guru di Makassar, Sulawesi Selatan tak patut dicontoh. Seorang guru matematika di Makassar tega memperdaya dan mencabuli siswinya yang berusia 17 tahun. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali Realita dengan informasi terkait penganiayaan pemirsa hanya karena ingin mengambil pakaian dan sendal milik kakak ipar. Seorang pemuda di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya. Akibatnya sang kakak ipar tewas terkena senjata tajam. Seorang laki-laki di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya. Hingga kakak iparnya tewas akibat luka senjata tajam. Kejadian perkelahian tersebut terekam CCTV. Perkelahian dipicu hanya karena pelaku ingin mengambil baju dan sendal milik korban tanpa izin. Saat perkelahian berlangsung di tepi jalan, hanya ada salah satu warga berusaha melerai. Namun sia-sia. Warga tidak berani mendekat karena pelaku memegang pisau. Setelah beberapa saat perkelahian terjadi, korban tergeletak berlumuran darah, sementara pelaku kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku.
Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 20. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas langsung mengejar pelaku. Tidak memerlukan waktu lama, pelaku yakni Yogi Pramana 25 tahun berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban dan sebuah palu. Seorang anak tega membunuh ayah dan kakak kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Kekerasan dalam rumah tangga kini terjadi karena pelaku sakit hati dan merasa kerap dianaktirikan oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak kandungnya. Kematian bapak dan anak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan, Sumatera Utara menghebohkan warga. Korban Sugeng, 50 tahun ditemukan di luar rumah, sementara putranya Riki Sarbaini, 21 tahun tewas di kamar. Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pelaku tak lain Aryat, 20 tahun anak kandung Sugeng. Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu? Iya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membunuh ayah dan kakaknya karena sakit hati. Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban. Kasus pembunuhan ini dipicu ulah pelaku meminta uang kepada ayahnya, namun permintaan pelaku ditolak korban. Merasa dianaktirikan, pelaku dan kakaknya terlibat cekcok. Melihat kedua anaknya bertengkar, sang ayah berusaha melerai. Namun naas, terbakar emosi, pelaku lalu mengambil pisau dapur dan menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku yang sudah gelap mata lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur. Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan. Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri. Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim, ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Glugur tak jauh dari rumah korban. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menganiaya kakak kandungnya hingga tewas menggunakan balok kayu. Pelaku membela ibunya yang sering dianiaya dan dimaki kakaknya. Ibu ini histeris saat mengetahui anaknya Suparman sudah terbujur kaku di kamarnya. Pada jasad pria warga lorong Bendungan, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditemukan bekas luka penganiayaan yang ternyata dilakukan oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Aparat Polres Kolaka yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sedangkan jasad korban dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Sementara itu pelaku yang langsung ditangkap mengaku menghabisi kakak kandungnya lantaran kesal ibunya sering dianiaya dan dimaki. Peristiwa ini berawal saat pelaku melihat ibunya sedang dimarahi korban dengan kata-kata kasar. Pelaku yang berusaha mencegah justru ikut dimaki korban. Menyimpan dendam akibat kejadian ini, pelaku yang berpapasan di luar rumah kembali dimaki korban. Tidak bisa menahan amarah, pelaku langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Korban yang terluka parah sempat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Korban baru diketahui tewas setelah temannya datang berkunjung. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belakangnya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung. Polisi menyita satu balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi nyawa kakaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan terancam hukuman 7 tahun penjara.
Di Jember, Jawa Timur, pemirsa, hanya karena istri tidak mencuci baju anaknya, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga terluka parah di bagian pelipis mata kirinya. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya setelah dilaporkan warga. Sadi, 47 tahun, warga Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur tak berkutik saat digelandang ke kantor Polsek Sumber Jambe, Jember usai menganiaya istrinya. Dari pengakuan pelaku, penganiayaan terjadi karena pelaku kesal pada istrinya yang tidak mencuci pakaian anaknya. Peristiwa berawal saat pelaku pulang kerja dan marah saat melihat pakaian anaknya yang tidak dicuci korban. Pelaku memarahi dan memukul korban hingga jatuh ke tempat tidur. Melihat korban tak berdaya di atas tempat tidur, pelaku mengambil senjata tajam dari kolong tempat tidur dan menganiaya korban hingga terluka di bagian pelipis kiri. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Sumber Jambe, sementara pelaku langsung diamankan polisi sektor Sumber Jambe. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menganiaya korban. Ya, bermula dari cekcok rumah tangga, di mana suami ini menegur istrinya kenapa terkait dengan masalah anak, bajunya tidak dicuci, sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh, dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Nah, karena emosi, si Sadi ini ngambil celurit di bawah tempat tidur ini, nggak tahu ini celurit apa sudah disiapkan atau memang tempatnya di situ. Menurut keterangan dari tersangka ini, memang tempatnya celurit di situ. Terus dibacokkan dan? Terus dibacokkan ke muka atau pelipis si istri ini. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh suaminya. Akibatnya, korban menderita luka sayat dengan 29 jahitan di wajah. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Ya. Di kos-kos itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambil sama dia. Ya. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Seorang istri di Purworejo, Jawa Tengah, tega menganiaya suaminya saat tertidur. Pembunuhan dipicu kekesalan pelaku melihat korban selalu sibuk bermain ponsel dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu, pelaku sakit hati, tak terima, sering diancam akan dicerai.
Seorang istri di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tega menganiaya suaminya karena selalu sibuk bermain HP dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu, dari pengakuan pelaku, suaminya yang selalu mengancam menceraikan dirinya. Kejadian bermula saat korban sedang tidur di kamarnya. Pelaku kesal dan mengambil HP korban dan menyembunyikannya. Korban marah pada pelaku karena tidak terima HP-nya disembunyikan sambil berteriak akan menceraikan pelaku. Pelaku yang kesal oleh teriakan korban dan langsung mengambil sebilah golok, kemudian menganiaya korban hingga terluka parah di bagian kepala. Korban sempat berlari keluar rumah sambil meminta tolong. Warga yang mendengar membawa korban ke RSUD Prembun, Kebumen. Enggak, ributnya enggak, itu maksudnya cuma gara-gara ya HP enggak memperdulikan saya. Udah lama dia seperti maunya sendirilah, pergi terus enggak ngurusin saya. Duitnya kerja buat beli itu pulsa sama di warung sama rokok terus-terusan kayak gitu. Saya udah sadarlah, biarinlah, enggak apa-apa, tapi kadang-kadang ya dipikirkan gitu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, kasur lantai, bantal, selimut, dan buku nikah. Motifnya ya karena dia itu tidak mau diceraikan. Ada perselisihan, si korban ini bilang mau menceraikan, si tersangkanya itu tidak mau kalau diceraikan. Kemudian niat untuk membunuh, untuk melukai. Niatnya membunuh ya? Membunuh, ya. Korban menjalani perawatan di RSUD Prembun, Kebumen, sementara pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Tidak terima diminta mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya, seorang tenaga kebersihan di Kota Waringin Barat tega menganiaya wanita hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.